Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizwanji Channel dimanapun sahabat berada. Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam mencari rezeki dan berkah sahabat ya. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan membuatkan video untuk sahabat Rizwanji Channel, yaitu tentang metode atau cara penanaman rumput pakcong ataupun rumput Zanzibar sahabat ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya membuatkan media prakteknya itu bukan dari tanah sahabat ya, karena tanah di sekitar sini habis kehujanan, jadi tanahnya agak lembek sahabat ya, atau basah. Jadi saya menggunakan itu kompos, rumput kompos sahabat ya, kompos rumput yang sudah jadi sahabat ya. Jadi di sini saya menggunakan kompos sebagai media tanamnya sahabat ya. Jadi untuk metode pertama ini anggap saja ini rumput pakcong ya sahabat ya. Ini sebenarnya juga rumput pakcong, dan ini juga bisa kita anggap, karena ini sebuah praktek sahabat ya, kita anggap sebagai rumput Zanzibar juga sahabat ya. Sama antara rumput pakcong dan rumput Zanzibar itu pola penanamannya menurut saya hampir sama sahabat. Untuk pola yang pertama atau metode pertama sahabat ya, itu penanamannya seperti ini. Yang pertama itu kita rebahkan sahabat ya. Ingat, kita rebahkan, kita kasih cowakan di tanahnya seperti ini sahabat ya. Anggap saja ini tanah, kita kasih cowakan. Sahabat bisa ngasih cowakan menggunakan cangkul ataupun alat. Setelah seperti ini sahabat ya, ini kasih cowakan. Untuk metode yang pertama kita robohkan seperti ini. Ingat, untuk tunasnya sahabat ya, tunasnya yang sini sama yang sini itu harus menghadap ke samping sahabat. Nah, jadi seperti ini. Kalau bedengannya sahabat menghadap sini, berarti tunasnya seperti ini, berada di samping sahabat ya. Jangan berada di atas dan bawah seperti ini sahabat. Nah, jangan berada seperti ini ya. Kenapa? Karena nanti tumbuh tunasnya yang ini akan kesulitan karena menghadap ke bawah sahabat ya. Jadi kita miringkan seperti ini, kita rebahkan, kemudian kita tutup pakai media lebihannya sahabat ya, atau yang baru kita kasih cowakan tadi ya. Seperti ini kita uruk pakai tanah. Ini misalnya tanah sahabat ya, seperti ini. Untuk nguruknya sendiri jangan terlalu padat sahabat ya, cukup diuruk biasa pakai tangan. Untuk apa itu, nanti kalau terkena air hujan maka tanah yang urukannya ini akan semakin memadat sendiri sahabat ya. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua yaitu seperti ini sahabat. Ini anggap saja tanah, kemudian kita akan membuat cowakan seperti tadi, tapi cowakannya itu miring sedikit sahabat. Kalau tadi horizontal sahabat ya, atau datar. Nah, ini cowakannya kita miringkan seperti ini. Kemudian rumputnya bisa kita tanam atau kita letakkan secara miring atau bersudut 45 derajat sahabat ya, seperti ini. Tapi ini masuk ke dalam cowakan sahabat. Jadi seperti ini posisinya. Nah, kemudian bisa kita uruk pakai tanah seperti ini. Sama seperti tadi, uruknya juga enggak usah terlalu ditekan-tekan sahabat ya. Nanti kalau terkena air hujan maka akan padat sendiri. Jadi seperti itu. Untuk tunasnya juga sama, tunasnya harus menghadap ke samping, jangan ke atas ke bawah sahabat ya. Karena kalau ke atas ke bawah nanti tunas yang berada di bawah itu akan sulit untuk keluar. Jadi seperti itu. Itu metode yang kedua atau cara yang kedua sahabat ya. Untuk yang cara terakhir atau cara ketiga itu biasanya saya itu langsung menancapkannya sahabat. Jadi ini misalkan media tanamnya sahabat ya, ini anggap aja ini gulutan yang panjang,
Terus karena terbatasnya waktu sahabat ya, mungkin sahabat punya kesibukan dan waktunya sudah agak siangan dikit sahabat ya, itu maka biasanya saya langsung menancapkan ini sahabat. Ini bibit ininya langsung saya tancapkan, tidak perlu saya kasih coakan sahabat. Jadi langsung saya tancapkan seperti ini. Nah seperti ini sahabat ya, itu kurang lebihnya segini sahabat. Nah segini kurang lebihnya seperti ini sahabat. Nah jadi seperti ini. Mungkin ada sahabat yang bertanya, itu kalau ditancapkan seperti itu kira-kira tumbuh apa tidak? Nah itu adalah pertanyaan yang bagus. Untuk cara yang pertama sahabat ya, untuk cara yang pertama itu sebenarnya digunakan untuk saat cuaca terik atau tanahnya kurang basah sahabat ya. Jadi bibit ini perlu kita uruk atau kita tanam seperti ini, kita rebahkan supaya apa? Supaya bibitnya tidak mudah menguap sahabat ya. Jadi kalau bibit itu terkena sinar matahari itu akan sangat cepat sekali penguapannya sahabat, terutama di bagian yang atas ini sahabat ya. Jadi seperti itu. Terus sama untuk cara kedua juga sama, diuruk supaya apa itu namanya, supaya tidak terjadi penguapan yang berlebihan. Jadi seperti itu. Untuk bibit yang ketiga itu karena saya biasanya menanam dalam posisi berdiri seperti itu, seperti ini sahabat ya, posisi berdiri seperti ini karena waktunya mepet sahabat, biasanya ada keperluan. Atau juga kalau sahabat punya lahan yang sekiranya tanahnya itu sudah lembab sahabat ya, sahabat bisa juga langsung menancapkan ini ke tanah. Tapi dampaknya untuk bibit yang bagian atas yang sini sahabat ya, ini biasanya kering sahabat. Makanya saya menyarankan saat atau sebelum menanam rumput odot, baik itu rumput odot ataupun rumput pakcong dan lain sebagainya, alangkah baiknya bibit yang baru sahabat ambil itu direndam di bagian bawahnya sahabat ya, kenakan air supaya apa? Supaya dalam waktu 1 atau 2 hari tunas ini akan langsung muncul sahabat. Jadi saat penanaman, saat kita tancapkan seperti ini, maka sinar matahari kan akan menyinari sahabat ya. Jadi otomatis karena tunasnya sudah keluar, jadi otomatis tunas yang bagian bawah ini atau akar-akar ini sudah mulai tumbuh. Jadi untuk penyerapan airnya itu saya rasa juga langsung diserap sahabat ya, tidak menunggu lama atau menunggu akarnya ini tumbuh sahabat. Jadi seperti itu sahabat ya penjelasannya. Saya kira untuk penjelasan saya kali ini bisa dimengerti oleh sahabat Rizwanji semuanya. Apabila ada sahabat yang kurang jelas tentang penjelasan saya, apa itu bisa ditulis di kolom komentar sahabat ya. Jadi intinya untuk penanaman bibit rumput odot, pakcong ataupun Zanzibar sahabat ya, itu menurut saya kita hanya menyesuaikan di mana kita akan menanam rumput tersebut. Misalnya kalau tanahnya sudah atau media tanamnya sudah basah, kita tidak perlu lagi yang namanya menanam dalam posisi tidur seperti ini. Sahabat cukup menancapkan di tanah seperti ini. Kalau medianya kering, sahabat bisa kasih coakan seperti tadi, kita masukkan baru kita timbun lagi seperti ini sahabat. Jadi seperti itu, kita harus menyesuaikan seperti apa lahan atau tempat kita akan menanam bibit tersebut sahabat ya. Jadi seperti itu. Dan satu lagi yang penting, ini juga bisa membuat bibit rumput odot sahabat itu cepat tumbuh dan kemungkinan juga mati juga bisa. Itu karena biasanya setiap bibit itu mempunyai kelupasan daun kering sahabat ya. Nah itu harus kita kupas dulu baru kemudian kita rendam supaya tunasnya ini muncul dan akar-akar yang kecil itu muncul sahabat ya, sehingga mudah ditanam dan mudah tumbuh. Jadi video kali ini cukup sampai di sini sahabat ya. Semoga bermanfaat untuk sahabat Rizwanji dimanapun kalian berada.
Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya, baik tua maupun muda sahabat ya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Jika sahabat menyukai video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di share sahabat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizwanji Channel.